Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Jadi hari ini kita sudah berada di studio SMP Nasional Bandung. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan tamu teristimewa yaitu Ibu Kepala Sekolah dari SMP Nasional Bandung. Selamat datang Ibu Haja Doris Afiani SSI di studio kami SMP Nasional Bandung. Halo Kirana, Halo, terima Ibu. kasih. Hari ini kita bisa beraudiens dengan teman-teman kita maupun dengan yang ada di luar sana supaya lebih mengetahui tentang SMP Nasional. Iya, betul sekali. Iya. Baik Bu, sebelum kita mulai, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Allah masih sangat dengan baik dan murah hati memberikan kesehatan sama Ibu, sama Kirana juga sama yang kru yang ada di sini. Alhamdulillah. Jadi ini Bu, teman-teman di rumah pengen tahu lebih jauh tentang SMP Nasional Bandung. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, SMP Nasional Bandung ini sudah berdiri sejak kapan? Nih, SMP Nasional ini adalah salah satu SMP swasta yang berdiri sudah ada dari bulan Agustus tahun 1949. Dulu tempatnya itu kita masih ada di Jalan RM Mata Dinata atau Jalan Riau dan menepati gedung yang sama dengan SMP Taruna Bakti. Kita jadi mendapatkan hak guna pakai bersama. Nah, lalu pada bulan Januari tahun 1996 kita pindah ke lokasi yang baru yaitu di Jalan Sadang Serang nomor 17. Sampai hari ini alhamdulillah kami ada di lahan seluas 3.000 meter persegi. Dan alhamdulillah jadi sudah berapa puluh tahun kita ada di SMP Nasional masih eksis dan alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat untuk dapat mendidik anak-anak Kota Bandung, anak-anak SMP terutama untuk menjadi manusia-manusia yang lebih hebat, insya Allah. Baik Bu, jadi ternyata hebat sekali ya SMP Nasional Bandung ini sudah berdiri puluhan tahun ya. Betul. Baik Bu. Nah jadi nih teman-teman di rumah pasti kalian lebih penasaran lagi kan apa aja nih pembiasan-pembiasan di SMP Nasional Bandung, lalu kegiatan-kegiatan apa saja. Jadi nih Bu, teman-teman di rumah ingin bertanya nih Bu, kegiatan apa saja selama pandemi dan bagaimana cara pembelajarannya? Oke. Kalau yang pasti pembiasaan baik pada saat pandemi maupun dulu waktu dalam situasi yang normal itu pembiasaan sholat duha itu selalu dilakukan setiap pagi selama jam mengajar, apalagi selama jam belajar ya. Lalu membaca Al-Quran setiap pagi itu dibacanya oleh dipilih ada jadwal Tiap untuk siswa. anak-anak. Betul, tiap siswa dan setiap hari Jumat itu guru semuanya bergiliran untuk kultum. Dan itu pembiasaan itu untuk menanamkan pembiasaan baik menjadi sebuah kebiasaan habit mereka yang bisa mereka lakukan walaupun bukan saat jam belajar, insya Allah. Dan itu selalu dipantau oleh guru-guru kami. Jadi pembiasaan tersebut walaupun di masa pandemi tetap dilakukan ya? Betul. Jadi anak-anak itu bukan hanya sekedar nanti diperiksanya melalui foto, tapi juga mereka mengirimkan voice note-nya pada saat mereka mengaji. Bila kegiatan pembelajaran saat masa pandemi ini seperti apa ya Bu? Ya, kami di sini itu ada dilakukannya daring, juga ada luring juga, dan media yang dipakai itu memakai yang menurut kami sesuai dengan kondisi sekolah, yaitu memakai Google Classroom, juga WA Group, dan sesekali Zoom gitu. Jadi itu memang banyak sekali media yang memang bisa dipakai. Lalu ada juga kita nonton video pembelajaran yang dari dinas yang di-share yaitu pada ringan. Itu juga untuk menambah pengetahuan anak-anak juga mengenai materi yang akan mereka dapatkan. Nah, kan banyak nih media yang bisa dilakukan, aplikasinya juga banyak, tapi karena disesuaikan dengan kondisi kita, itu yang kita pakai dan alhamdulillah itu cukup efektif sampai hari ini. Begitu Kirana. Dilakukan dalam membuat aplikasi ya Bu ya? Betul.
selain kegiatan pembelajaran pastinya kan ada kegiatan tambahan seperti eskul ya contohnya Bu. Ya, Nah kalau boleh tahu di SMP Nasional ini ada beberapa eskul Bu. ada 7 eskul yang alhamdulillah hidup gitu. Artinya eskulnya itu kalau hidup berarti peserta atau peminatnya banyak dan itu dilakukan juga kontinu. Sampai saat ini juga membuahkan prestasi. Ada 7 ya, yang pertama itu kita ada futsal, ada Bripaska, lalu ada pramuka, ada juga taekwondo, ada juga angklung, juga ada rohis, dan yang nanti akan launching itu ada yang namanya National Project. National Project itu salah satunya Kirana juga ya, yang akan aktif di National Project, yaitu dengan moto apa? Genggam dunia dengan ilmu teknologi. Nah, itu salah satunya juga National Project itu sebuah wadah untuk anak-anak yang memang dia punya ketertarikan lebih mengenai pembelajaran melalui medsos atau cara mengelola medsos. Itu dilakukan pure oleh anak-anak karena mereka punya minat yang lebih. Jadi kita wadahi saja supaya mereka menjadi bekal mereka juga nanti gitu. Apakah meneruskannya di mana maupun ada di luar sana juga. Jadi kan kalau medsos itu kalau anak-anak sekarang bikin TikTok, bikin apa yang ingin menjadi YouTuber tapi tidak terarah. Nah, di situ wadahnya bisa anak-anak untuk berkreasi atau apalah, kalau misalkan fantasi juga itu di jalur yang pas dengan usia mereka itu gitu. Nah, untuk eskul yang lain itu seperti Bripaska, alhamdulillah selalu menorehkan prestasi setiap kita kali ada kejuaraan antar sekolah, baik tingkat kota maupun tingkat provinsi, alhamdulillah minimal itu juara 2 dan keseringnya itu juara 1. Jadi alhamdulillah anak-anak Bripaska selalu konsisten mengumpulkan piala-piala dan prestasinya juga selalu meningkat. Lalu pramuka juga sama. Alhamdulillah kita aktif di pramuka karena dengan pramuka itu kan orang banyak tanya nih, kalau pramuka dengan Bripaska itu apa bedanya? Iya. Padahal kan latihan sama ya. Artinya latihan baris-baris, menaikkan bendera, juga acara campingnya yang sangat banget disukai oleh anak-anak. Guru-guru juga seneng ya karena kita berbaur dengan alam. Nah, tapi yang membedakan adalah kalau di pramuka itu kita belajar untuk survive, untuk survive kalau ada di lingkungan yang tidak ideal atau ada di luar sekolah, baik apakah itu di hutan atau di gunung atau mungkin juga di sungai dan sebagainya. Itu mungkin yang membedakan antara pramuka dan Bripaska. Itu yang diajarkan oleh SMP Nasional. Tapi setiap eskul itu kami di sekolah itu kenapa selalu membuat siswa-siswinya selalu mengikuti eskul, dan di situ kita jaga ketat untuk mereka, ya anak-anak tetap stay ada di eskul itu, karena dengan eskul anak-anak tuh tersalurkan, apakah itu ada minat, ada hobi, maupun juga mereka punya energi yang lebih, itu bisa disalurkan ke hal yang positif. Makanya eskulnya kami bilang itu kalau di SMP Nasional itu eskulnya hidup itu gitu, dan anak-anak juga yang ikut eskul itu biasanya juga dia berprestasi juga di bidang akademis. Itu jadi anak itu yang mungkin Kirana juga rasakan, makin kita sibuk itu makin berprestasi karena mereka jadi terpacu untuk membagi waktu ini gimana nih caranya kesenangan ataupun minatnya tetap dijalani tapi prestasi akademisnya juga tetap terjaga, jadi seperti itu. Jadi mereka terbiasa, insya Allah. Itu yang dilakukan oleh SMP. Iya, jadi selalu berusaha menyeimbangkan kan. Yang Kirana juga yang ini salah satu juga Kirana yang saya pribadi sebagai kepala sekolahnya juga sebagai gurunya juga bangga gitu, karena Kirana ya hebat gitu. Kamu juga juara umum kan? Alhamdulillah. Gitu. Memangnya Bu, kalau di masing-masing eskul itu apa saja kegiatan yang dilakukan? Ya, tadi kan sekilas sudah ya dibilang kalau Bripaska dengan pramuka itu. Nah, kalau futsal juga sangat diminati oleh anak-anak siswa laki-laki, dan sekarang juga futsal perempuannya juga sudah mulai menggeliat, mulai latihan, karena ternyata gender itu tidak ada bedanya pada saat di futsal ya. Mereka juga senang anak-anak perempuan.
Ya, selain mereka berlatih teknik juga yang pasti bertanding. Alhamdulillah futsal itu kita sudah dapat piala bergilir dan alhamdulillah jadi piala tetap ada di SMP Nasional kejuaraan antar sekolah di Kota Bandung. Alhamdulillah itu futsal. Lalu kalau kegiatan angklung juga itu untuk mengasah rasa seni dan kecintaan terhadap kebudayaan di Kota Bandung, khususnya budaya Sunda, karena angklung kan dari Sunda. Kan ikonnya juga memang Ujo itu ya, Pak Ujo. Dan di sini angklungnya juga alhamdulillah siswa-siswinya itu dengan senang hati mengikuti kegiatan angklung dan mereka juga sudah kolab ya dengan apa? Dengan grup yang lain, grup angklung yang lain juga alhamdulillah seperti itu. Dan ini Rohis itu mereka mendalami ilmu agama dalam artian itu mengkaji, mentadaburi Al-Quran dan memotivasi teman-teman yang belum lancar membaca Al-Quran. Di situ wadahnya. Jadi Rohis itu bisa dianggap sebagai wadah untuk membentuk akhlak juga keseharian, karena di sini mayoritas Muslim. Walaupun ada juga yang non Muslim, itu pun non Muslim gitu kami juga selalu ini ya, selalu mendorong mereka untuk aktif di kegiatan kalau ada di gereja atau di pura maupun di vihara. Gitu. Kalau misalkan di luar, tapi sementara sampai saat ini yang ada itu adalah agama Kristen ya, Katolik maupun Protestan. Jadi semuanya kami wadahi ada di Rohis. Taekwondo juga alhamdulillah taekwondo anak-anak yang ikut. Taekwondo itu yang paling sedikit ya ininya ya peminatnya, karena mungkin kalau taekwondo itu harus punya kecintaan lebih terhadap bela diri. Tapi alhamdulillah walaupun peminatnya sedikit, tapi terakhir itu kemarin menjuarai se Asia Tenggara. Ada siswa kami yang menjuarai se Asia Tenggara. Alhamdulillah gitu. Jadi taekwondo juga peminatnya sedikit tapi mereka sangat serius dan sangat mencintai kegiatan latihannya gitu. Makanya banyak bakat-bakat yang memang sebelumnya si anak itu pemalu gitu ya, tapi pada saat dia ikut latihan ternyata luar biasa gitu. Keluar gitu semua bakat terpendamnya itu yang dimilikinya. Betul, dengan taekwondo gitu. Itu gitu. Apalagi? Lalu ada pencinta alam nih, Bu. Oh iya, nah itu saya lupa itu. Pencinta alam itu berarti udah 3 tahun ya? Iya. Udah 3 tahun, alhamdulillah pencinta alam udah dari tahun 2018. Dari tahun ke tahun itu pesertanya selalu meningkat. Banyak sekali meningkat. Itu sengaja pencinta alam itu karena di sini kan visinya itu cerdas, religius, berbudaya, lingkungan. Nah, dari visi yang kami ada itu kami buat sebuah expo yang juga mewadahi supaya anak-anak mencintai lingkungan. Mencintai itu sudah include dengan dia memelihara, menjaga. Betul kan? Betul. Ya. Bukan hanya sekedar mencintai alam. Betul, bukan hanya sekedar naik turun gunung, tapi lingkungan yang ada di sini juga alhamdulillah anak-anak PA juga pencinta alam juga di sini di sekolah itu sangat produktif dengan mereka menjadi polisi sampah. Artinya menjadi polisi sampah bertugas keseharian mereka untuk mengingatkan teman-temannya jika masih ada yang buang sampah sembarangan, atau ya kita karena banyak tanaman ya alhamdulillah kalau ada yang merusak tanaman atau tidak menjaga lingkungannya itu anak-anak PA juga berperan. Juga kalau yang kita ada opsi setiap minggu pada saat siswanya tidak pandemi itu selalu dilakukan. Terus seperti itulah. Jadi pencinta alam menurut Ibu ya salah satu exco yang memang jarang ada di SMP. Betul, SMP lain gitu. Yang kalau di SMA sih mungkin banyak. Tapi kalau di SMP pencinta alam ya sangat jarang ya. Mungkin bisa dihitung jari yang ada di Kota Bandung. Alhamdulillah anak-anak yang lost in space, bahasa lost in space artinya ya anak-anak yang bukan kehilangan arah seperti apa sih, tapi mereka yang punya energi yang ya kalau dihabiskan itu hanya
untuk wasting time atau buang-buang waktu di pencipta alam, karena menggunakan semua kegiatan yang cukup aktif ya, melibatkan gerak badan gitu ya, itu mereka cukup sangat tersalurkan gitu untuk ada pencipta alam. Iya. Nah, ternyata nih teman-teman, kegiatan eskul di SMP Nasional Bandung ini tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Doris, bukan hanya contohnya seperti pencipta alam, bukan hanya naik turun gunung ya Bu ya. Di situ kita belajar untuk menjaga lingkungan dan lain-lainnya ya. Dan ternyata masih banyak lagi eskul di SMP Nasional ini mempunyai manfaat tersendiri. Baik Bu, karena kan tadi sudah Ibu bilang kegiatan eskul di SMP Nasional Bandung ini sudah menjuarai kabupaten ataupun kota Bandung ya Bu ya. Iya. Ya. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah masih ada prestasi-prestasi yang diraih selama pandemi ini? Ya, alhamdulillah itu yang luar biasa juga apa yang dilakukan oleh siswa-siswi kami juga. Pada masa pandemi itu ada yang juara 1 sinematik ya di Kota Bandung, itu yang oleh juara 1 sinematik video kalau nggak salah ya, oleh Gali anak 9A. Lalu juga ada juara cover lagu sekota Bandung oleh Reva sama kelas anak 9A. Lalu ada juara 2 video dokumenter pada saat pandemi ya. Iya. Ya, ada juara 2 juga lomba poster. Ada yang video storytelling yang diadakan oleh SMK ya, betul. Lalu juga ada best video storytelling. Itu bayangkan sama pandemi aja masih menuai prestasi, karena begitu aktifnya dan begitu sangat mempengaruhi eskul-eskul yang ada di sini untuk membuat anak-anak itu aktif walaupun mereka ada masa pandemi, walaupun mereka punya keterbatasan segala hal gitu ya. Dan itu dilakukan di rumah dan dilakukan oleh anak-anak sendiri dengan kreasi sendiri gitu ya. Itu yang membuat saya sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Ternyata di masa pandemi pun masih tetap menjuarai lomba-lomba ya Bu ya. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman di rumah nih, warga-warga SMP Nasional Bandung ini, murid-murid SMP Nasional Bandung ini ternyata hebat-hebat ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu, kalau misalkan nih sebelumnya pasti kan teman-teman di rumah nih ini tertarik dong ya sama SMP Nasional Bandung ini. Nah, kalau penerimaan peserta didik baru itu sistemnya seperti apa? Ya, kalau untuk PPDB untuk tahun ini itu ada sistem offline dengan online, jadi bisa melalui online, ada nanti di sana webnya maupun situsnya bisa dilihat nanti. Kita ada di medsos ya, di Instagram, juga ada di WA grup yang orang tua juga, lalu juga ada di YouTube maupun di Facebook. Kuota kita untuk tahun ini itu 224 siswa, makanya buruan karena tempatnya terbatas gitu. Dan ada diskon khusus untuk siswa-siswi yang daftar di Mei sama Juni dan dia mempunyai kakak kandung yang bersekolah di SMP Nasional Kota Bandung maupun di sini juga ada SMA, ada SMK-nya, itu pun mendapatkan diskon khusus gitu. Dan iya juga kami menerima siswa-siswi yang rawan melanjutkan pendidikan. Makanya kepada teman-teman, kepada adik-adik yang masih ada di SD ataupun yang orang tua yang melihat kita hari ini berbincang-bincang gitu, buruan daftar karena banyak hal yang bisa kalian dapatkan. Selain guru-gurunya juga memang di sini luar biasa gitu. Itu yang salah satu juga membanggakan karena guru itu sangat awareness-nya tinggi. Awareness itu kepedulian terhadap siswanya tinggi. Jadi setiap siswa itu betul-betul mereka aping dari mulai belajarnya sampai menyelesaikan setiap kegiatan maupun tugas-tugas yang diberikan. Jadi ya menurut saya itu yang salah satu juga menjadikan siswa-siswi kita juga ya termotivasi untuk mereka memperbaiki diri tiap hari. Karena guru-gurunya pun ikut berpartisipasi ya Bu ya. Betul. Dalam meningkatkan SMP Nasional Bandung ini. Iya. Nah, oke teman-teman, jadi nih ternyata kita sudah tahu kan SMP Nasional Bandung itu mulai dari pembiasaannya, kegiatan, prestasi dan juga lain sebagainya. Nah, kalian tunggu apa lagi nih teman-teman di rumah? Kalian boleh langsung
ke SMP Nasional Bandung dulu sambil lihat-lihat dulu ya Bu ya, boleh keliling-keliling dulu. Betul. Kalian bisa lihat dulu SMP Nasional Bandung ini seperti apa. Jadi teman-teman di rumah buruan dong ya masuk ke SMP Nasional Bandung ini. Baik Bu, apakah ada yang mau disampaikan nih Bu untuk teman-teman di rumah? Iya. Semua saya harap gitu ya. Ini pesan khusus untuk siswa-siswi yang SMP maupun siswa-siswi yang SD gitu ya. Pesan khusus. Selama pandemi ini jelas kita bukan di kondisi ideal untuk belajar. Tapi belajar itu bukan hanya di sekolah. Belajar itu bisa di mana saja. Kapan saja. Betul, bisa kapan saja. Dan inilah cara Allah memberikan kita pelajaran. Yang pertama adalah mendekatkan diri, yang jelas ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga mendekatkan diri kita, bonding kita juga dijaga kembali, terjalin kembali dengan keluarga. Karena banyak waktu yang dihabiskan di rumah. Artinya jika ada hubungan kurang baik dengan orang tuanya selama pandemi itu, jalin kembali karena mereka atau kita semua itu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Lalu yang terakhir, selama pandemi bukan berarti juga kita betul-betul menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak produktif, tapi produktivitas tetap dijaga. Olahraga juga tetap harus, kegiatan untuk olah badan juga, olahraga, olah gerak juga harus, itu yang membuat imunitas juga meningkat. Dan mudah-mudahan kita semua bisa melewati pandemi ini dalam keadaan sama, dalam keadaan menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, dan juga menjadi insan-insan yang selalu hormat kepada orang tua, guru maupun teman. Itu yang selalu saya doakan dan juga bisa kita dapatkan, insya Allah. Baik, tadi teman-teman kita sudah tahu ya tentang Bandung. Mungkin kalian sudah gak penasaran lagi nih kan tentang Bandung. Jadi tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Doris mulai dari kegiatan dan pembiasaannya, lalu prestasi-prestasi yang pernah dicapai dari mulai sejarah SMP Nasional Bandung. Nah, semoga apa yang Ibu Doris sampaikan kepada kita semua bermanfaat ya untuk kita semua, terutama bagi adik-adik dan teman-teman di rumah nih. Dan semoga juga terutama bermanfaat bagi saya. Ya, sama-sama. Mungkin itu saja yang sampaikan dan juga dan Bu Doris sampaikan di video ini. Yang bisa kita share ya, iya, Kirana ya. Iya, betul Insya sekali. Allah gitu ya. Ya. Terima kasih ya untuk teman-teman di rumah yang sudah menonton video ini. Sekian dari saya, SMP Nasional Bandung, cerdas, religius, dan berbudaya lingkungan. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.